saya kesempatan untuk menjadi guru model di Yayasan Stability. Nah, untuk desain pembelajaran sendiri nanti di kelas, jadi untuk kelas 7 sekarang saya menyampaikan untuk mengajarkan bab kedua yaitu tentang ekologi, di mana materi pokoknya itu tentang rantai makanan dan jalan-jalan makanan. Nah, materi itu sebenarnya agak kalau tidak dijelaskan secara jelas, anak-anak suka agak bingung tentang proses rantai makanan dan sebagainya. Nah, di sini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi ada LKPD-nya, bisa Bapak Ibu lihat di panel. Jadi nanti setelah saya menggali anak-anak terkait dengan untuk diarahkan apa itu rantai makanan dan jenis-jenis makanan, siswa sendiri atau peserta didik langsung belajar untuk membuat skema rantai makanan dan jadi-jadi makanan dari gambar hewan-hewan yang telah disediakan gitu. Jadi untuk desain dan jadi di sini juga melatih terkait berpikir kritis dan juga kreativitas siswanya sendiri, baik dari desainnya dan nanti tata cara mereka menyimpan atau membuatnya itu kayak gimana itu dilakukan seperti itu kurang lebih. Ya, singkat sekali ya Ibu ya. Jadi kalau secara detailnya ada di pelajarannya. Hanya saya titik kalau tumbang peran dari Bapak ini, Ibu pada saat kegiatan aktivitas belajarnya fokus pada tujuan pembelajaran ya. Jadi untuk mulai menghidupkan belajar, karena Mas Menteri sudah menyampaikan yang diajarkan materi-materi yang esensial, materi yang digunakan, tapi mungkin Ibu akan bertanya kira-kira masalah apa yang akan disampaikan ketika penggunaan model pembelajaran problem based learning untuk komputer dan makanan terkait dengan mungkin kan nanti anak-anak sudah membuat rantai makanan dan jadi makanan sendiri. Nanti apabila salah satu misalnya populasinya punah atau populasinya berkurang, apa yang akan terjadi dengan keadaan rantai makanan dan jadi makanan tersebut? Nah, kalau begitu artinya pas untuk kalau penggunaan problem based learning untuk konsep itu. Mungkin kalau saya kemarin sudah diskusi dengan Ibu Silja mulai dari awal pemantik, kemudian langkah-langkahnya, saya kira ini sudah pas Bapak. Insya Allah sejalannya dengan tujuan mungkin ya. dari Ibu kurikulum. Mungkin ini lebih ke pendekatan yang mencari menemukan sendiri, mendefinisikan sendiri itu ya, pendekatan apa? Yang mencari menemukan kurang lebih, jadi anak akan lebih bermakna pembelajarannya karena dia mencari menemukan sendiri dan nantinya bisa lebih lebih mantap lagi pemahamannya. Jadi tidak dari transfer ilmu dari guru hanya memberikan penguatan dan saya rasa sudah sesuai dengan filosofi kajian dewan pada jadi anak menentukan sendiri dengan konstitusi yang baik dari sudut bahasa Sunda. mungkin terima kasih Pak. Mau juga bertanya Bu hari saya. bisa minat Ya mungkin itu nggak apa-apa. mungkin sehubungan dengan materi rantai makanan dan jalan-jalan makanan, saya jadi flashback waktu belajar di SMA, jadi ingat lagi gitu mengenai pembelajaran ini. Media apa yang akan ditonjolkan yang digunakan pada saat nanti pelaksanaan untuk proses program studi? Nah, kalau untuk medianya sendiri yang paling utama itu adalah LKPD-nya itu, jadi di situ nanti siswanya diarahkan untuk membuat rantai makanan dan jadi. Tapi untuk sebagai pengarah ke situ, jadi saya akan memberikan video terkait dengan rantai makanan yang terjadi di kehidupan sekitar mereka sebagai pemantik menjadi promosi ya, untuk menarik minat dan motivasi. Ya karena kemarin katanya udah ya ke luar kelasnya di pertemuan pertama di luar kelas sudah, jadi sekarang untuk dilanjutkan ke konsep kedua dengan gambar. Oke, saya kira semua saran terkait dengan yang direncanakan atau yang didesain oleh guru model. Ibu kurikulum mana? Ibu yang dari IPA, ini yang paling utama mana? Untuk diperbaiki pada pembelajaran yang akan datang. Ini sesuai dengan tes formatif yang tujuannya adalah memperbaiki pembelajaran. Cukup ya, itu saja. Mari kita laksanakan. Assalamualaikum. Ini yang sudah saya buat. Nah, instrumen yang saya buat ini Bapak Ibu belum terlalu sempurna karena instrumen juga pada saat kita melihat instrumen ini apakah sesuai atau tidak, walaupun tidak sesuai harusnya kan ada modul ajarnya yang
masukan boleh, bukan berarti harus begini ya, di bawahnya catatan saja gitu, ini harus dilakukan sehingga nanti direfleksi refleksi dijadikan sumber masukan bagi guru BM. Nah, setelah melaksanakan refleksi, maka langkah selanjutnya berarti kalau ada perbaikan proses pembelajaran dan perbaikan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya ibu harus berubah. Nah, saya kira tahapannya seperti itu. Maka saya kasih kesempatan ibu untuk bercerita tentang Baik, jangan lemes gitu. Kan masih pagi ya, jadi tunjukin semangatnya ya. So, apa kabar hari ini? Baik. Puasa? Puasa. Siapa yang belum? Siapa? Ada? Oh ada, wanita mah ada ya. Laki-laki ada ya? Ada. Semoga lancar sampai akhir nanti ya. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita belum berdoa tadi di awal ya. KM-nya mana siapa? Itu pintu aja. Sikap sebelum belajar, langkah baiknya kita berdoa supaya kepercayaan masing-masing, berdoa di dalam hati dimulai. Doa kita bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu ya, ada beberapa orang yang hadir ya. Ya. Siapa aja? Asya, Haikal, Asya, Asya. Haikal, Andi, Ardi. Ya. Lagi lihat kelompoknya. Kubit gak? Kelompok satu mana? Kelompok satu. Maka kelompok dua. Anggap nggak? Kurang satu siapa? Ardi, Kelompok tiga? Enggak. Kelompok empat? Kelompok lima? Enggak. Siapa aja tadi kan? Kita sama Rasya. Sama Rasya. Kelompok enam? Ini 4. Oh iya. Kelompok empat? Udah lengkap. Enam? Lengkap semua kelihatan. Oke. Nah, sebelum aku ini nggak usah tegang, biasa ya. Nah, karena sekarang kita mau masuk atau melanjutkan materi yang lalu, karena kita udah kepotong libur dulu ya, lama lagi ya liburnya. Jadi kita mereka sedikit atau kita review dulu di pertemuan yang sebelumnya. Nah, kan kalian sebelumnya sudah mengamati lingkungan sekitar ya, masih ingat ya? Masih. Jadi tempatkan kalian di tempat-tempat yang berbeda tuh. Nah, otomatis apa yang kalian lihat, baik itu individu maupun kelompok pasti beda dong. Ada yang mau menyebutkan lagi nggak? Apa sih yang kalian lihat di sekitar sekolah yang waktu kalian amati? Oke, dia apa? yang Yang dilihat aja ya? yang dia Kemarin. itu kayak hewan, Hewan, tanaman, tanaman, manusia, boleh apa lagi? Siapa? barang-barang, Oh, barang-barang, oke. Nah, ini pelan-pelan ngomongnya. Terus, apa lagi? Ada lagi yang mau menambahkan? Tadi habis Dion. Siapa lagi? Ju. Kan tempatnya beda-beda ya, otomatis apa yang dilihat juga pasti beda. Siapa yang mau menambah lagi? Yang kurang yang tadi Dion. Oke, siapa Zaskia? Apa? Dari tumbuhan ada rumput. Ada rumput, pohon. Pohon. Tanaman. tanaman, Terus dari hewan ada Hewannya? semut, semut, lalat, lalat, kupu-kupu, burung, kupu-kupu, burung, terus ada jangkrik. ada jangkrik, oke. Terus Ada lagi? manusia ada banyak. Manusia ada banyak, oke, betul ya. Ada lagi yang menambahkan? Tidak ada? Nah, yang kalian sebutkan tadi itu merupakan apa? Komponen dari ekosistem. Ada tadi hewan sama tumbuhan sama jamur misalnya. Itu termasuk apa sih? Manusia termasuk apa kita? Makhluk hidup. Tentunya ada juga yang membantunya, apa yang menunjangnya? Apa? Kayak meja, kayak tanah, air. Itu termasuk apa?
Bintang berarti atau abi? Kalau tadi yang makhluk hidup apa berarti? Masih ingat ya, jangan dilupain loh ya yang itu ya. Jadi diingat-ingat lagi. Nah, pada saat kalian mengamati sekitar, apakah kalian ada yang memperhatikan atau melihat hubungan antar dari makhluk hidupnya? Misalnya semut di daun, atau misalnya kupu-kupu di bunga misalnya. Apakah ada yang lihat? Selain itu ada mungkin ular apa gitu, so, ada yang menciptakan, ada di daerah sini yang pengamatannya di sini siapa? Ada so apa so yang kalian lihat aja kan tiap hari kalian ke sekolah ya, otomatis mengamati semuanya dong. Lihat tuh kelihatan setiap hari kayak apa aja yang ada interaksi dua makhluk hidup aja, boleh tumbuhan hewan, boleh hewan-hewan, pokoknya makhluk hidup. Apa? Burung itu di pohon. Burung apa? Burung nggak tahu. Burung nggak tahu. Burung ada di pohon. Apalagi? Terus ada cacing. Ada cacing. Kalau di kubangan air. Di kubangan air ada cacing. Apalagi? Ada yang menambahkan yang dari nasi tambahkan apa dia? Bang, bakteri itu kan? Tapi nggak apa-apa, bakteri ada di mana-mana ya kan? Cuma memang tidak terlihat atau tidak diperhatikan oleh kita. Nah, karena tadi kalian sudah menyebutkan contoh-contoh dari interaksi kedua makhluk hidup atau interaksi antar komponen biotik ya. Tadi biotik apa? Kalau abiotik? Nah, di sini ibu akan menayangkan 3 video. Ya, ada 3 video. Ibu minta kalian perhatikan dan amati apa sih yang terjadi di dalam video tersebut atau peristiwa apa sih yang terjadi, gitu ya. Ini adalah video yang pertama. Coba dulu. Sudah lihat? Sudah amati? Siapa yang mau menceritakan apa sih yang kalian temukan? Cukup. Coba. Oke, Saskia lagi. Yang lainnya mana? Oke, Saskia gimana? Di sini ada. Coba berdiri dulu. Di video tadi ada tikus, terus ada padi, ada tikus yang lagi makan padi sebagai produsen dan tikus sebagai konsumen. Bisa sambil dituliskan terus? Coba. Ada kamu? Boleh sampai di sini. Apa yang terjadi tadi? Apa yang dilakukan dan apa yang dilakukan? Ini tulisannya ya? Ya. Yang gede tapi. Kalau biar kebaca sampai belakang. Boleh di bawah juga sih baca. Bisa apa? Terserah. Gimana Saskia? Kalau mau diapain? Ya. Udah. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Saskia. Semuanya sama? Ya, orang videonya sama ya, jadi pasti lihatnya sama. Jadi di sini ada apa tadi? Tikus makan padi. Jadi siapa makanannya? Siapa lagi? Apa makanannya? Padi. Apa yang memakannya?
Tikus. Nah, sekarang video yang kedua. Coba perhatikan apa yang terjadi. Kira-kira apa sih yang terjadi di video itu? Oke, dia. Selain Dion deh. Dari tadi Dionnya. Oke, Dai. Regina. Yang keras suaranya. Berdiri. Terus gitu. Berdiri. Tahu. Biar semuanya dengar. Gimana? Tikus dimakan ular. Tikus dimakan ular. Terus ada apa lagi? Apa aja? Udah lihat ceritanya sih. Soal Ular sebanyak. Gak. Tadi apa? Tikus dimakan ular. Tikus dimakan ular. Tikus itu berperan sebagai Terus ada lagi. itu berperan sebagai Bisa yuk. Boleh lanjutin terserah mau ke samping, mau ke bawah, mau ke atas, terserah deh. Yang belakang tulisannya baca kan? Baca? Pada tuh. Sudah kelihatan silau. Oke, tepuk tangan dulu untuk salah untuk depannya. Kan semuanya perhatikan gambar yang video yang sama ya. Otomatis pasti tahu apa intinya ya. Oke, jadi di sini Dai Vina menyebutkan kalau di video tersebut terjadi peristiwa di mana tikus dimakan ular. Semuanya setuju? Setuju. Nah, jelas ya itu ya. Oke, terakhir, video terakhir. Oh. Pendek gitu ya. Tadi mau panjang sekarang pendek. Nah, dari video yang ketiga ini yang terakhir, siapa yang mau menceritakan? Aku Bu. Kalian boleh. Yang keras suaranya keras. ular dimakan elang karena elang adalah konsumen puncak. Ada lagi lainnya?
Dan kalian juga sudah melihat apa sih atau peristiwa apa sih yang terjadi dalam video tersebut. Di video pertama tadi ada padi dimakan oleh tikus. Di video kedua tikusnya dimakan sama ular. Di video ketiga ularnya dimakan sama ular. Yang kalian lihat tadi itu merupakan bentuk rantai makanan sederhana yang tidak melibatkan terlalu banyak makhluk hidup. Nah dari sini siapa yang bisa membuat rantai makanan atau bagan dari makan dan ikan melalui hasil kayak yang benar? Ibu. Oh iya dari sini ya. Nanti. Dibagankan. Terserah lututnya mau kayak gimana juga. Kami berikan sini. Juga ya dalam sini. Di sini aja ya. Yang gede lagi yang gede. Yang besar ya. Oke, tepuk tangan. Nah, jadi di sini yang belakang kelihatan nggak? Ya. Nah, jadi di sini yang kita buat itu adalah alur dari yang sudah kalian lihat lewat video. Dijadikan jadi satu. Nah, ada awal yaitu padi dan ada akhirnya, puncaknya adalah ini adalah rantai makanan yang biasa terjadi di mana kira-kira? Kalau ada padi berarti di mana? Sawah. Memang tidak semua sawah ada alamnya ya, hanya beberapa kasus saja. Nah, berarti untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk hari ini atau untuk pertemuan hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis rantai makanan dan jaring-jaring makanan dengan benar. Jadi kalian bisa menjelaskan sendiri apa sih rantai makanan dan apa sih jaring-jaring makanan kayak gitu ya. Yang kedua, peserta didik mampu memberikan saran untuk mengatasi masalah rantai makanan yang tidak seimbang. Kan yang tadi yang digambar, ini kan saling berhubungan ya. Nah, kalau misalnya salah satunya ada masalah, itu gimana? Nah, nanti kita akan bahas ya. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat rantai makanan dan jaring-jaring makanan dengan benar. Setelah kalian mengetahuinya, nanti kalian akan mempraktekannya, akan mengaplikasikannya, yaitu membuat rantai makanan dan jaring-jaring makanannya sendiri. Gitu. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas atau difokuskan terhadap rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Seperti biasa, karena kalian sudah duduk berkelompok ya, jadi ibu akan membagikan lembar kegiatannya sebagai pemandu kalian atau satu lagi lupa ibu. Aduh. Semuanya perhatikan dulu ya. Sebelumnya ibu sudah bilang bahwa oleh mata relatif ya. Warna, pensil warna ataupun
Nah, di sini Kelompok 2 ini. di dalam lembar kegiatan siswa ini ada langkah-langkah yang perlu kalian lakukan. Jadi dibaca dulu. Selanjutnya, ibu kenapa sih ada kertas kosong di sini? Ada 2 lembaran. Gitu ya. Yang pertama digunakan untuk membuat rantai makanan. Yang kedua untuk membuat jaring-jaring makanan. Sampai sini. Paham, Mbak ya? Nah, tadi ibu juga sudah memberikan ada paket kecil ya, yaitu berisikan gambar-gambar dari makhluk hidup. Bisa kalian lihat dulu dibuka nanti ininya ya, tapi jangan sampai hilang ya. Awas, jangan kecil-kecil ya gitu ya. Oke, sampai sini ada yang kita lihat dulu. Bisa dimulai dari sana. Boleh. Sambil dibuka juga buku paketnya ya, dibaca-baca paketnya. Sebelum bertanya, dibaca terlebih dahulu langkah-langkah yang perlu kalian lakukan. Yang apa? Yang ada aja. Bagi-bagi tugas, ada yang desain dulu judulnya, ada yang buka gambar-gambarnya dan sebagainya. So. Gambarnya ada banyak. Jadi yang ibu klip itu buat jaring-jaring makanan. Ada sasar. Kita lagi punya. Bikin berapa sih? Ini sebenarnya kan? Jadi gambarnya nanti makan semuanya jadi ada yang bagi-bagi satu orang ada yang berpikir sambil dibuka paketnya ya gabung-gabungin kan ada yang bagian Kita bikin jadi dulu. Yang di tengah itu di ini. Ini yang bikin apa? Ada di buku. Jamur sudah dimakan apa?
beli makanan. Iya. Ya, betul. Kalau dirantai mah boleh, makanya ibu sediakan gambarnya banyak kan terus dirantai. Oke. Iya, ya terserah mau dipakai semuanya juga boleh, buat juga boleh. Gak usah susah-susah. Tapi kuat kan? Bisa. Kalau bisa dibuat tuh Bukan siapa? sangat bisa. Kalau nggak ada kemungkinan kalau di alam mah ya, makanya sok keluarin dulu aja di sini. Jangan salah apa. Rantai makanan ini jari-jari makanan ya. Ini rantai makanan berarti kayak segini doang. Ya boleh lebih dari satu ya kalian. Makanya silakan gambarnya banyak, boleh dipakai semuanya, boleh sebagian. Berarti ini mah jari-jari makanan ya. Ini makanan ini sendiri gitu. Ini jari-jari makanan. Bukan rantai makanan. Bisa langsung tempel. Nah betul, jadi kalau jaring apa tadi? Betul, kayak kata yang jadi satu dimakan oleh banyak. Ini langsung mulai. Ini bisa gini. Oh iya, buat jaring. So kalau udah langsung tempel-tempel aja. Gak ada sok. Itu kan yang neklip. Enggak, kan ini udah Itu yang neklip bukan di sini kan kata. Kalau usah di sini dulu. Kan ini tinggal ditempel sayang. Jadi nggak bisa digambar. Nah, tadi kan ibu udah kasih gambar banyak ya. Terserah kalian mau menggunakan semua boleh, mau sebagai juga boleh. Kalau jamur Jadi posisi mana? Ke mana? Ke berapa? Iya, betul. jadi berarti udah langsung jamur. Langsung ditempel kalau udah ya. Jadi langsung tempel. Jadi cuma dijawab misalkan ini satu. Ya udah satu nggak ada.
Apa ini sih ketahuan? Kan di sini pelajaran dalam harus cukup masak. Enggak, sana aku cuma banyak semua. Ini dulu konsumen konsumen 3, konsumen 4. Enggak, ini puncak. Iya konsumen 4 atau puncak. Ini ukuran. Diurai. Begini kan. Produsen. 2, konsumen 3, puncak. Udah tulen dulu. Kita pensil ya. Ini ada jamur deh. Ini nggak ada di ruangan. Beda. Berarti tebalan.
gambarnya biar gak Jadi ini perhatikan gambarnya ada berapa rantai makanannya pakai buat coba tulis coba sambil dijawab dari rantai makanan yang dibuat siapa produsennya, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 dan sebagainya. Iya. Betul, betul, udah, stop. Bagian yang siapa aja yang mau Jadi sekali-kali tambah rantai makanan. Oh, jaring-jaring makanan. Iya. Belalang kadal. jadi si padinya bisa digunakan kedua makhluk hidup. Jadi bisa ke belalang, bisa ke tikus. Ular tuh. Terus tikus tadi terus kan. Jadi iya keburukan gua. Tapi bisa menang bagus. Keburukan di sini mah. Gereja ngali manu ganti kumanu jadi dia kumanu anu nama gereja Cek ibu iya nah jadi gina NG namanya kan baru man jadi paling itu bisa dimakan ulang tikus terus tikus dimakan ular sudah itu gimana jangan sekali hal kalau gereja elang jadi kayak yang ditulis salah yang dekomposer sisi rumah sambil tulis ya. ikan pari apa harus banyak komposer di sini ini kamuan biar bisa enggak ikan pari jangan dihapus ya itu kata-katanya Kalau jamur sebagai apa soal? Jangan masa konsumen puncak emang jamur makan apa? Murai. Tugas siapa murai kan? Eko. Apa? Eko puasa. Jadi ini. Jelasin apa rantai apa? Oke udah semuanya udah ditempelin. Ibu ini kena 5 menit
lagi ya. Minimal udah ditempel dulu aja. Nggak apa-apa. 2 aja weh. Iya. Terdapat 2 rantai makanan di bawah aja. Bisa menjalin ya? Oke. Kasih dulu. Dimakan ini nggak bisa. Ini tempel. Ini udah ditempel. Kasih dulu kali ini. Kenapa diginiin atau Itu kan dimakan. Jadi kayak gini sampai Berarti dari lantai makanan masalah. Terus dulu production. Jadi yang ditanya belalang. Belalang bener belalang sih. Jadi kita ngambil yang atas. Ditulisnya gini nih. Ambil satu kelompok perwakilan aja ya. Sambil kalian mengerjakan, sambil memperhatikan dulu ke depan. Kelompok yang sudah jadi, yang sudah selesai. Kelompok ini ya. Udah 3. Sambil siap-siap aja ke depan. Ya, betul. Ayo, ayo. Dan yuk, siap-siap yuk. Itu mah enggak, kan ini udah di sini. Kedua, 3, 4, 5. Nah, jadi grogi. Dan yuk. Ayo, ayo, ayo. Saya di sini. Oke, semuanya perhatikan dulu ke depan ya. Maju, maju, maju. Maju, maju, maju. Semuanya lihat dulu sini ya. Ini ada tema makanannya, ada pagi. Ada padi. Padi sebagai produsen. Ada padi makan belalang. Belalang sebagai konsumen primer. Belalang makan burung. Burung sebagai konsumen kedua. Burung makan jamur. Jamur sebagai non proses. Kedua, padi sebagai produsen. Padi makan tikus. Tikus sebagai konsumen sekunder. Tikus masih makan ular. Ular sebagai tikus. Soalnya tikus makan.
biar kedengeran buat semuanya. Buka aja maskernya, buka dulu aja. Biar jelas. Di sini dari makanan ada padi sebagai produsen yang dimakan oleh burung penari, terus tikus dan belalang sebagai konsumen. Belalang dimakan oleh tikus dan katak sebagai konsumen juga, dan burung penari, tikus dan katak dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang sebagai konsumen cerita, dan elang dimakan oleh jamur dan badan sebagai jamur mustahil. Biar kedengeran. Perhatikan susunan gambar yang telah dibuat. Ada beberapa rantai makanan yang telah kalian buat. Ada 3 rantai makanan. Nomor 2. Dari rantai makanan yang telah dibuat tentukan produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan konsumen tingkat 4. Ada produsen padi sebagai produsen, belalang sebagai konsumen tingkat 1, tikus sebagai konsumen tingkat 2, ular sebagai konsumen tingkat 3, elang sebagai konsumen tingkat 4. Perhatikan dari makanan yang telah Anda buat. Pada suatu ketika dilakukan penyemprotan pestisida untuk belalang. Dengan adanya penyemprotan tersebut, populasi belalang turun drastis. Prediksikan apa yang akan terjadi jika populasi belalang turun drastis dalam waktu yang lama. Akan terjadi peningkatan padi dan katak akan mati karena tidak ada belalang. Nomor 5. Buatlah kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Jadi dari hasil yang kami temukan, rantai makanan dan jenis makanan, rantai makanan adalah proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Contohnya seperti ini. Sekian dari presentasi. Terima kasih. Kami terima kasih bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari apa yang telah ditampilkan oleh kelompok 1, kira-kira dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau tidak? Misalnya Bu, nah saya mau beda. Ibu jawaban saya mau bukan kayak gini. Ada yang mau menanggapi? Ada? Atau ibu yang nanya nih? Oh boleh, udah siap. Ada beberapa Berdiri. Ada beberapa rantai makanan. Ada berapa? Rantai makanan. Soalnya ada 3 rantai makanan. 1, 2. Produsen itu apa? Produsen. Kali ini ada tujuannya gimana sih? Nah ya. Produsen 1 adalah yang bisa menghasilkan makanan sendiri dari fotosintesa. Coba yang keras Adalah dia tadi. Astagfirullah. Tiba-tiba lupa. yang bisa menghasilkan makanan sendiri dari hasil fotosintesis. Jadi produsen itu yang bisa menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis katanya. Ada lagi? Ya, kita? Dekompose selain jamur apa? Yang mendukung mereka selain jamur. Ya terus? Ada bakteri. Ada lagi? Dicukupkan? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ini dulu ya. Ini dulu sebentar. Jadi, apa yang telah tadi kelompok 1 presentasikan atau tampilkan, jadi mereka membuat adanya 3 rantai makanan, 1, 2, dan 3. Mereka susun rantai makanan ini menjadi jaring-jaring makanan. Tadi ada yang menyebutkan kelompok 1 katanya kalau elang itu dimakan sama jamur. Menurut kalian, betul atau salah? Salah. Apa salah? Jadi tugasnya jamur untuk apa dong? Menguraikan kebiasaan elang. Apakah hanya elang saja yang diuraikan oleh jamur? Siapa? Siapa aja kalau dari sini? Semua makhluk hidup.
Jadi peran jamur di sini bukan untuk memakan, tapi lebih ke menguraikan. Bukan hanya menguraikan orang, tapi menguraikan seluruh makhluk hidup yang telah mati, jangan meninggal ya, yang telah mati. Nah, dari yang telah dijelaskan oleh kelompok 1 tadi, ini rantai makanan, ini jaring-jaring makanan. Artinya apa sih bedanya antara jaring-jaring makanan dan rantai makanan? Ada yang menjawab? Perbedaan dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nih, dari bentuknya aja, dari gambarnya udah beda ya. Boleh berdiri, suaranya yang keras. Rantai makanan adalah proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Makan dan dimakan. Kalau jaring Makanan adalah kumpulan rantai makanan dalam suatu ekosistem yang dikombinasikan. Oke, tepuk tangan. Tadi betul ya. Rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan. Kalau kita makan, kalian jajan nih di warung. Jajan di warung lagi di kantin. Kenapa sih kalian makan? Untuk apa kalian makan? Untuk mendapatkan energi. Betul. Semua makhluk hidup itu juga butuh energi. Untuk apa energi? Bergerak atau beraktivitas. Dan tadi disebutkan kalau jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan, yang artinya dalam satu jaring-jaring makanan bisa lebih dari satu rantai makanan. Sampai sini dapat dipahami perbedaannya? Nah, terus di pertanyaan LKPD ditanyain, apabila belalang dibasmi oleh pestisida, apa yang akan terjadi kira-kira pada rantai makanan yang ini aja deh di sini? Apa yang akan terjadi pada rantai makanan yang pertama misalnya? Kalau belalang misalnya nggak ada, karena dibasmi sama petaninya, ngeganggu jadi hama. Kira-kira apa yang akan terjadi rantai dengan rantai makanan ini? Populasi burung menurun. Jom. Yang lain, oke. Berdiri kan? Gak mau berdiri, gak mau. Siapa yang meningkat? Tadinya meningkat. Kenapa meningkat? Kenapa? Karena tidak ada belalang. Terus apalagi yang terjadi? Apakah hanya berpengaruh terhadap padi saja? Siapa lagi? Burung kenari aja boleh. Kenapa? Bakal gimana? Apa yang terjadi? Kalau tadi padi meningkat, kalau burungnya kekurangan, kalau jamurnya kekurangan nggak kira-kira? Nah, jadi apabila salah satu komponen atau populasinya hilang, berpengaruh nggak terhadap rantai makanannya? Berpengaruh. Jadi kayak gimana rantai makanannya? Stabil atau tidak? Seimbang atau tidak? Seimbang. Ibu minta 4 orang dulu ke depan, boleh? 4 orang. Karunya ini laki-laki aja. Kasihan yang dari tadi. 4 orang. 4. Ayo. Ayo Ini doang sebentar. Nah, sekarang Suca boleh kesini Suca sama Bagas. Sama Bagas berdua, ayo sebentar, ayo. Berdua. Nah, misalnya ya, Dion di sini sebagai padi. Dion ingat padi ya? Padi dimakan oleh siapa? Agak geser. Oleh belalang, boleh. Bagas belalang ya, pegangan tangan. Gimana ceritanya ya? Suca, belalang dimakan siapa? Tikus. Tikus apa kata? Kata ya, pegangan. Katak aja ya. Katak dimakan siapa? Ular. Terus, ular dimakan siapa? Ini yang dilakukan di depan itu adalah rantai makanan. Nih, ada hubungan antara keduanya. Tadi Ibu bilang, kalau belalangnya hilang, misalnya, siapa belalang tuh? Bagas hilang. Bagasnya hilang ceritanya. Apa yang terjadi? Tadi apa yang terjadi katanya? Padinya meningkat. Kenapa? Karena nggak ada yang makan. Terus ini secah itu jadi apa? Kataknya gimana dong? Karena si belalang nggak ada. Nggak ada yang dimakannya katanya. Mati, berkurang atau mati. Kalau katak nggak ada, berarti ularnya gimana?
ikut mati juga. Kenapa ikut mati atau ikut berkurang? Karena makanannya juga ada atau berkurang. Terus kolang gimana dong? Mati ya, berkurang atau mati juga. Kenapa? Nah, kayak gitu. Jadi di lingkungan, boleh duduk, terima kasih, tepuk tangan dulu. Nah, jadi di lingkungan kita banyak sekali terjadi interaksi antar makhluk hidup. Salah satunya melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Apabila satu terganggu atau satu populasi terganggu, itu akan mempengaruhi siapa? Itulah makanya kenapa kita harus menjaga baik kelestarian lingkungan maupun apa? Hewan maupun makhluk hidup lainnya, biar lingkungan tetap stabil. Sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Jadi dari hasil pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan keseluruhan deh apa yang tadi kita lakukan di awal sampai ke akhir? Apa yang kalian lakukan tadi? So, ada yang mau? Tadi udah disebutin sama kalian berapa? Boleh deh, berapa? Dari final lagi deh. Boleh apa? Yang pas. Oke. Apa yang didapatkan dari nonton kita? Rantai makanan. Terus menyusun rantai makanan dari makanan. Ya. Dan Presentasikan. Ada lagi yang lain yang udah menambahkan? Ya. Kasih tahu. Siapa lagi? Ayo. Apa yang telah kalian lakukan tadi di awal sampai akhir? Oh. Oke, boleh, Grace. Berdiri. Pertama kita mengamati video, terus kedua menganalisis menganalisa makanan, terus ketiga kita ngerjain soal yang sudah dikasih, lembar soal yang sudah dikasih. Kita kembali lagi ke tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Melalui kegiatan tadi yang telah kalian lakukan, kalian sudah bisa membedakan apa itu rantai makanan dan apa itu jaring-jaring makanan. Selanjutnya, kalian juga sudah bisa memberikan pendapat atau saran terkait apabila satu populasi menghilang atau musnah. Misalnya, apa sih yang akan terjadi terhadap ekosistemnya atau terhadap rantai makanan. Selanjutnya, kalian juga sudah dapat membuat skemanya yang tadi sudah kalian susun berdasarkan gambar yang telah diberikan oleh ibu. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait kegiatan kita hari ini? Tidak ada? Tidak ada? Yakin? Apa ibu yang nanya nih? Satu aja deh, satu pertanyaan aja ibu. Siapa ya? Langsung deg-degan semuanya. Sapa aja deh. Satu aja. Tapi jelaskan kembali sih apa perbedaan rantai makanan dan jaring. Terakhir ya. Lihatin lagi ini rantai, ini jaring tadi. Berarti apa bedanya? Rantai makanan itu bersiklus. Rantai, kata rantai berarti panjang ya, cabang. Kalau jaring? Bisa cabang gitu. Bisa Satu makhluk bisa dimakan oleh semua. Banyak ya, nggak semua ya. Banyak. Nah, kayak gitu ya. Jadi untuk pembelajaran kali ini kita sudah membahas terkait jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian pahami, bisa kalian aplikasikan apapun membuat kalian ingin menjaga lingkungan dan makhluk hidup sekitar agar untuk mencapai kestabilan lingkungan. Nah, untuk pembelajaran nanti minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan materi tentang keanekaragaman hayati. Jadi nanti masih tetap bab 2 ya. Kalau sekarang kita berbicara tentang ekosistemnya atau komponennya, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang keanekaragaman hayatinya atau jenis-jenis dari makhluk hidup. Sampai sini, ibu tanya lagi, ada yang ingin tanyakan? Gak ada? Yakin? Yakin. Oke, semoga bisa diterima oleh kalian semuanya ya.
Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu cukupkan pembelajaran kali ini. Di sini ada pesan tetap semangat untuk apa? Baik pelajar maupun semangat untuk menjalani bulan puasa atau bulan Ramadan. Semoga kalian bisa tamat tentunya puasanya sampai akhir. Dan terima kasih untuk perhatian kalian hari ini. Mohon maaf apabila Ibu ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebentar ya. Terima kasih Ibu Guru yang sudah memotivasi peserta ini sehingga kegiatan pos pembelajarannya semuanya siswa aktif ya, tidak ada yang menentukan ya. Saya mau cerita nih ya, kalau yang bisa jawab nanti saya kasih uang 20.000. Ceritanya tidak jauh yang dijelaskan oleh guru pada saat kegiatan pos pembelajaran. Tadi rantai makanan itu adalah peristiwa makan dimakan. Ya. Kalau jaring-jaring makanan, apa jaring-jaring makanan tadi? Kumpulan rantai makanan. Tapi yang paling istimewa di situ terjadi perpindahan energi, jadi ya. Nah, maka terjadi perpindahan energi. Pertanyaan Bapak sederhana. Apakah energi yang ada dalam padi tadi setelah dimakan oleh tikus semua akan pindah? Tidak. Coba yang bisa jawab. Tidak. Kenapa? Karena ini pengayaan ya, bukan remedial pengayaan. Karena kalau kita semuanya sudah tercapai. Pengayaan bukan ya? Ini pengayaan. Oke, yang lain? Oke. Bapaknya mohon maaf nih sakit ini ya, jadi agak gini ya. Karena kalau misal tadi kan dimakan tikus. Ya. Nah, energi yang dimakan tikus itu bakal diproduksi sama badan tikus dulu, kayak misalkan jadi energi dia gitu, atau misalkan jadi limbah. Nah, kalau misalkan tikus dimakan sama katak, energinya akan berkurang. Dimakan ular, energinya akan berkurang karena sebagian energi udah dipakai sama katak, jadi limbah ataupun energi lainnya. Jadi tidak semua energi pindah ya? Iya. Berapa persen kalau tidak pindah? Ya kira-kira yang bisa pindah berapa persen? Saya yang punya persen? Berapa persen? Berapa? 10% ya. 10%. Katakan energi ini kan yang pindah itu terjadi perpindahan hanya 10% ya. Nah, yang tidak pindah energi itu akan dikemanakan? Siapa yang tahu? Jadi limbah. Siapa yang tahu? Ayo. Ini sudah benar, cuma ada yang kurang sempurna. Disimpan di mana? Kan dari energi padi ya pindah ke tikus kan. Nah di tikus itu kan energi yang akan yang pindah itu hanya 10%. Yang selain yang sisanya tidak pindah disimpan di mana? Di mana? Di limbah. Selain limbah di mana? Di badan tikus. Dalam bentuk apa? Energi ya, buat saya buat tenaga. Yang tidak pindahnya maksud Bapak. Pengayaan itu ya. Disimpan di mana? Di katak. Ibu makan katak. Di mana Bu disimpannya Bu? Energi dalam padi ini kan dimakan oleh tikus. Dia akan pindah ke tikus sekitar 10%. Berarti sisanya akan disimpan di mana? Di feses. Nah, di feses di bawah. Jadi yang dapat uang ini 10.000 ya. 10.000 tadi siapa lagi yang jawab? Ini Jawab tadi, yang jawab 3% dapat tadi siapa? Nah, itu 10.000 ya. Terus ada 20.000 lagi. Tolong perhatikan ya. Tolong perhatikan. Tadi Bapak nampaknya kalian banyak yang bingung pada saat dibagi gambar ya. Ada gambar tikus, ada gambar padi, kemudian ada gambar ular dan seterusnya. Ada gambar jamur ya. Gambar jamur tadi ya. Yang bingung itu kelihatan menempatkan jamur ya. Pertanyaan Bapak, kalau jamur bisa nggak dimakan oleh tikus? Bisa. Bisa nggak Bu? Jamur dimakan tikus bisa nggak? Bisa. Jadi jamur ini bukan hanya langsung mengurai ya.
Jadi kalau jamur itu harusnya bisa juga disimpan di bawah. Jadi pengurai ini kalau nanti semua dalam ekosistem tadi adalah is dead atau mati, maka akan diuraikan oleh bakteri. Nah, sedikit Bapak menyimpang dari materi itu. Tadi berbicara masalah jamur ya. Kalau jamur itu hewan atau tumbuhan? Tumbuhan. Tumbuhannya tingkat tinggi, tingkat rendah. Oke, kalau kalian bisa menjawab saya kasih 20.000. Kenapa jamur termasuk tumbuhan tingkat rendah? Coba. Kayaknya pas bawah ada yang lupa. Karena diamnya di hutan. Apakah setiap hewan yang diam di hutan termasuk tingkat rendah? Apa? Beda sister. Karena mengurai energi dari hewan yang sudah mati. Kurang tepat. Karena jamur hanya berperan sebagai dekomposer atau pengurai dan tidak Ini dapat keluar dari konsep materi rantai makanan kan, Pak, pertanyaannya ya. Keluar dari rantai makanan. Jadi jangan hubungkan itu. Jadi konsepnya perhatikan. Ya. Kalau yang namanya tumbuhan tingkat tinggi dan tingkat rendah ini bukan dibedakan tinggi-tinggi, bukan dibedakan pendek-pendek, bukan. Jadi kata konsepnya yang paling utama tumbuhan tingkat tinggi itu adalah tumbuhan yang dapat dibedakan akar, batang, daun. Itu kan Bu ya. Kalau tingkat rendah berarti tumbuhan yang tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Nah, pertanyaannya kan tadi jamur. Kenapa jamur termasuk tumbuhan tingkat rendah? Karena sulit dibedakan mana akar, mana batang, mana daun. Walaupun ada tudung seperti jamur kan seperti daun, padahal dia bukan daun ya. Jadi sulit dibedakan. Nah, jadi jawabannya itu kata kuncinya adalah tumbuhan yang sulit dibedakan akar, batang, dan jelas. Nah, 20.000 lagi masih belum keluar. Tapi lama. Kayak itu saja lah yang perlu saya sampaikan. Jadi kata kuncinya kalau belajar itu ingat konsep utamanya. Ya. Nah, seperti tadi kan, jaring-jaring makan itu kan peristiwa makan dimakan kan ya. Jadi lamun melihat misalkan di satu rumah itu ada ayam dimakan oleh gogok, oleh anjing, ya. Itu jaring-jaring makan bukan? Iya, betul. Berarti kalau secara lengkap namanya rantai makanan. Jadi kebalik. Rantai makanan dengan jaring-jaring. Kalau jaring-jaring makan lebih lengkap kan ya, lebih rumit sehingga di situ terjadi perpindahan. Kamu harus keluar uang 30.000 ya. Dan siapa aja itu? Ini. Pokoknya yang pernah jawab kata-kata Bapak bagikan aja kan, ya. Nah, bagikan ya. Nah ini 10.000, itu 10.000, ini 10.000, itu 10.000. Tadi siapa yang belakang dari lain? Oke, 50.000. Itu saja yang Bapak sampaikan dan saya kasih applause jempol 2 jempol ya. 2 jempol untuk SMP 1 Margahayu kelas 7E dan 2 jempol juga untuk ibu-guru yang sudah lihat. 7E dan ibu-guru juga yang sudah mendesain pembelajaran sehingga siswa aktif dan belajarnya menjadi senang ya. Tepuk 2. Kalau tepuk itu tepuk belum merpati ya. Tepuk 2 jempol. Sih ya. Kalau tepuk 2 jempol itu tepuk 2 jempol. Tuk jempol kanan, ini tangannya. Jempol kiri. 2 jempol. Nah 2 jempol itu seperti apa untuk kalian dan untuk ibu semua. Tepuk 2 jempol. Ulangnya nggak kompak. Kalau nggak kompak nggak enak kedengarannya. Tepuk 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Kalau kalian 2 jempol itu tunjuk ibu 2 jempol. Mohon makanya. Jadi tahapan selanjutnya adalah si ya. Si itu adalah refleksi. Akan diawali refleksi ini diawali dari kesan, terutama kesan dari model. Apakah kesannya selama kegiatan proses pembelajaran itu menyenangkan atau karena kesannya grogi disaksikan oleh semua orang, kemudian atau apa saja yang menjadi kesan, kemudian pesan. Kan pesan itu adalah untuk kita semua termasuk untuk siswa. Jadi siapa tahu pada saat sedang melaksanakan kegiatan proses pembelajaran itu ibu berikan pesan kepada observernya diam aja gitu misalnya ya, atau observernya keliling terus jadi tambah grogi, atau observernya
Artinya misalkan karena kalian bisa membantu mengaktifkan siswa akan berkata. Maka silakan tidak lama Bu ya. Terima kasih untuk Ibu atas kesabarannya. Jadi untuk pesannya sendiri ya untuk Bu Rohimah nggak pasti apa karena ini pengalaman pertama juga gitu ya Pak untuk mengajar di supervisi dan lihat olah saya. Nah tapi untuk apa tadi kegiatan di kelas sendiri yang pertama grogi, cuman yang kedua semakin kesini insya Allah sudah bisa terkendali. Cuman dari situ siswanya juga jadi ikut grogi ya Bapak. Jadi lihat siswa grogi saya jadi ikut grogi gitu. Jadi ke bawah-bawah gitu itu. Paling itu alasan utamanya. Terus pada saat pembagian LKPD mungkin itu tadi yang gambar-gambar anak-anak masih bingung ibu ini gimana ibu ini gimana. Terus waktunya juga mungkin Pak kurang. Jadi terlalu lama tadi Teh untuk mengerjakan satu LKPD kayak gitu. Kan untuk pesannya Tidak ada pesan buat kita semua. kalau untuk peserta alhamdulillah tadi udah keliling-keliling ya Pak. Jadi benar tambah grogi Bapak. Jadi sayanya jadi ikut keliling harus liatin satu-satu. Oke, terima kasih nih Bu Mulyanya ya. Ya kelihatan menurut Bapak ini luar biasa ya. Jadi kata kuncinya yang paling utama kan kita harus menghindari dari rasa grogi kita ya. Dan itu yang paling utama kata kunci pertama. Kalau kita misalkan mentalnya sudah tenang, mental segala macam, apapun yang dalam pikiran kita akan hilang semuanya. Jadi makanya tidak apa saya sampaikan ke anak-anak itu. Pertama tujuan Bapak masuk ke kelas itu kan bukan melihat dulu kan ya. Hanya ingin melihat, karena lesson study itu kata kunci yang paling utama adalah aktivitas siswa kan ya. Jadi fokus kepada siswa. Jadi tadi saya ngajar saat keliling itu ingin melihat siswa itu betul-betul aktif atau tidak. Gitu. Oke, sebelum Bapak terakhir semua banyak yang harus dikomentari, tapi nanti di akhir saya ingin ada sumbang saran dulu, masukan dari yang lain. Apakah fokus Bapak Ibu ya ke tujuan pembelajaran? Karena saya yang paling utama itu ngajar itu, kalaupun ngajarnya bagus, tujuan pembelajaran tidak tercapai buat apa? Hanya tadi saya dimasukkan ke sebuah itu fokus di situ. Maka berputar saja, semuanya harus bicara walaupun hanya 1 menit. Pertama mengucapkan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada guru modal yang sudah mempersiapkan dalam jangka waktu singkat Pak. Jadi kami berharap ini guru yang potensial ke depannya bisa mengimbaskan hasilnya kepada rekan-rekan. Mungkin dari segi ini modul ajarnya, apakah karena salah penulisan atau ada yang kurang, ada beberapa catatan, tetapi dalam prakteknya itu disampaikan. Cuma di sini ada sedikit yang tidak dituangkan, yang bisa Ibu mengerti ya. Di tujuan pembelajaran mungkin kalimatnya peserta didik mampu menjelaskan, menganalisis. Nah, ini ada 2 kompetensi aktivitas. Apakah mau menjelaskan atau menganalisis atau menjelaskan hasil analisis gitu ya. Jadi takutnya jadi ambigu itu overlapping juga. Terus selanjutnya dari kegiatan inti. Nah, di sini di kegiatan inti mungkin di akhirnya peserta didik mendiskusikan. Setelah diskusi kan ada presentasi ya, mungkin ketekannya dimasukkan setiap kelompok atau beberapa kelompok sebagai perwakilan mempresentasikan hasil diskusi untuk ditanggapi oleh kelompok yang lain. Di kegiatan penutup tadi memang disampaikan materinya apa, tapi teknik atau penugasan selanjutnya belum secara dalam gitu. Terus tadi juga ada sebentar di ini di assessment penilaian ya. Kayaknya ini salah, tidak pakai jeda juga. Sikap observasi, mungkin penilaian sikap dalam bentuk observasi ya. Pengetahuan formatif, ini subformatif, ini agak bingung Pak. Pengertian subformatif itu apa? Terus penilaian kinerja ya, yaitu presentasi dan aktivitas pada saat diskusi. Terus di bahan bacaan penulisan hanya buku panduan guru, alangkah lebih baiknya lebih spesifik gitu, judul bukunya, pengarangnya siapa, penerbitnya siapa, tahunnya, bahkan sampai halamannya kalau bisa. Terus buku referensinya juga ya. Terus juga mungkin ini kan tadi menayangkan video, nah itu dimasukkan juga ininya, diambil dari mana gitu, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini saya hal yang baru ya di pengayaan, tapi bagus ini menginspirasi.
Jadi di pengayaan si peserta didik itu selain dikasih yang sudah mencapai KKM, selain disuruh menjelas tugas selanjutnya yang levelnya lebih tinggi menjelaskan aplikasi, juga menjadi pendamping atau tutor sebaya. Ini bagus sekali gitu ya. Jadi dia bisa mendampingi teman-temannya yang masih kurang paham, jadi dilibatkan. Itu dari tapi pada saat tampil disampaikan gitu ya. Cuma mungkin di sini hal-hal yang mungkin dianggap itu lebih diperhatikan lagi. Terus untuk hasil tadi aktivitasnya di awal kurang memberikan deskripsi apa itu rantai makanan, apa itu jaring-jaring makanan. Jadi anak makanya bingung ketika mendapatkan gambar gitu. Padahal di akhir dijelaskan secara jelas, secara runtut tentang itu. Alangkah baiknya mungkin di awal harus ada deskripsi dulu meskipun secara umum. Bagus di penguatan yang justru semuanya yang tadinya saya tulis terjawabnya di terakhir gitu, ternyata ada ya. Mungkin ini trik juga bagus, jadi konstruktivisme ya, jadi membangun sendiri anaknya itu. Terus medianya bagus, video menarik yang sederhana, yang sesuai dengan taraf perkembangan usia anak. Terus juga intak mungkin ya, tadi nilai-nilainya. Tadinya mau disorot tapi terakhir ada Bu Filza, ada tentang penilaian intak, harus menjaga keseimbangan lingkungan. Alangkah lebih baiknya lagi dilemparkan dulu ke anak ya, jangan kita yang menyimpulkan ya. Terus ini penilaian ketika berkeliling kan memberikan banyak anak yang ngerti, jadi ada penilaian kinerja ya, ada observasi. Jona mungkin bawa lembar penilaian sehingga teridentifikasi aktivitas anak ketika proses belajar. Terus itu aja kesimpulannya, sangat excellent, bagus sekali, excellent. Iya, beli mobil Honda excellent. Mungkin itu ya, Pak. Terima kasih, luar biasa masukannya. Mangga Pak. Yang pentingnya aja Bu dicatatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bu Firza ya. Sudah tadi melaksanakan dengan luar biasa saya. Saya mungkin kalau untuk lebih tadi ya lebih lengkapnya disampaikan saya mau catatan sedikit gitu ya. Untuk pertama kan dari catatannya itu di mulai tadi saya memperhatikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu di sini ada 4 ya, kalau tidak salah di jadi rantai makanan dan jaring-jaring makanan gitu. Jadi biar enggak panjang. Biar enggak pendeknya ya. Dilebur, tapi ternyata memang dilebur gitu jadi 3. Cuman kalau tujuan pembelajaran mungkin saya melihatnya sudah tercapai, tapi ada satu memang yang menurut saya juga tujuannya memang memberikan saran itu memang tidak semudah kita memahami gitu ya. Itu dan tahapnya mungkin apa ya, itu memberikan saran itu mungkin harus lebih diperkuat, bagaimana memberikan saran pada rantai makanan yang tidak seimbang gitu tadi gitu. Kemudian tujuan pembelajaran sudah disampaikan, cuma mungkin kalau saya pribadi mungkin ditambahkan manfaat gitu. Manfaat ketika kalian menguasai tujuan pembelajaran ini kira-kira apa untuk saya itu, untuk anak-anak saya. Jadi itu manfaatnya bisa jadi motivasi untuk apakah saya akan jadi ahli biologi atau misalkan kita akan menjaga lingkungan atau apa sebagainya. Pendidikan. Dan yang kedua tadi udah kedua. Ini apresiasinya tadi anak-anak saya melihat di konsep awal itu ternyata 3 video itu berkesinambungan gitu ya, dan itu memudahkan pemahaman anak gitu. Menurut saya gitu, saya juga nggak paham gitu. jadi paham gitu orang tanya makanan ini dan lain sebagainya. Kemudian tadi komunikasi ya, mungkin saya dari bahasa ya, kalau bahasa Indonesia tadi ada campur-campur, kalau mungkin di bahasa Indonesia mungkin agak gimana gitu. Tapi karena di IPA itu justru jadi komunikatif gitu, anak-anak komunikatif gitu, jadi aktif ya. Jadi aktif anak itu untuk tidak malu untuk bertanya, walaupun mungkin masih minder dengan bahasanya kan campur-campur gitu ya. Tapi itu jadi komunikatif gitu. Dan LKPD-nya menarik gitu. Simpel dan menarik gitu bagi anak-anak gitu.
untuk keseluruhannya itu saja sudah bagus gitu ya. Tinggal saya ingin sharing lah nanti lebih tentang metode project, model dan metode itu masih ini di model dan metode itu seperti itu. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Kesan pertama bagi Bu Filja luar biasa ya, karena sebagai fresh graduate, jadi baru lulus dari UPI kemudian mengajar bisa menyampaikan konsep rantai makanan dan jaring-jaring makanan dengan mudah dipahami oleh anak-anak. Dan mohon maaf kalau misalkan Ibu ada sedikit catatan, karena kalau secara umum luar biasa ya untuk yang baru lulus begitu terjun di lapangan. Sesuai dengan konsep lesson study, kita kan melihat dari aktivitas anak-anak, jadi tidak melihat aktivitas guru ya. Saya melihat pada sampai dengan 8.48 sampai 8.50 itu yang saya pilih ada yang mau bertanya belum tercover. Jadi mungkin ya namanya juga anak-anak kelas 7I pertama sekali ngikutin kegiatan lesson study dengan adanya guru-guru hadir. Jadi Bu Filja juga sama yang pertama gitu. Jadi mungkin tadi ada unsur grogi juga ya, jadi agak ke sayap kiri terus gitu ya. Karena yang pintar. Iya. Jadi ada yang saya amati itu ada 3 kelompok 2, kelompok 4 sama kelompok 6. Yang kelompok 2 itu sampai pukul 9:05 hanya 3 orang yang melakukan kegiatan. Kemudian untuk kelompok 4, 1 orang sampai pukul 9.14 tidak memperhatikan. Dan untuk kelompok 6 sampai 9:10 itu hanya 3 orang yang bekerja. Kemudian baru pada pukul 10.15 dia ikut bekerja. Sedangkan untuk kelompok 2 sampai menit terakhir itu waktu mau dikumpulkan belum melakukan apapun karena yang bekerja hanya 1 orang di situ. Kalau yang mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ini sebagai bahan masukan buat Bu Filja. Memang kalau namanya berkelompok tidak selalu bisa semuanya ya anak-anak bisa bekerja sama. Kemudian ini tadi saya nanya apakah Bu Filja melakukan penilaian, ternyata melakukan penilaian karena sudah hafal namanya katanya. Berarti alhamdulillah penilaian pada saat kinerja berlangsung juga. Kemudian mungkin ditambahkan juga untuk membuat catatan buat anak-anak ya. Jadi dari hasil kesimpulan si papan tulis biasanya dibagi 2 ya. 1 judul tetap tidak terhapus, yang sebelah kanan untuk oret-oret, yang sebelah kiri biasanya untuk jadikan rangkuman. Mungkin itu saja. Intinya Bu Filja luar biasa. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya ingat proses pada waktu penyeleksian Bu Filja ketika daftar ke sekolah ini Pak. Karena pada waktu itu yang mendaftar guru IPA itu ada 5 orang Pak. Dan kemudian pada saat itu pula berbarengan dengan Pak Aprijal juga, guru matematika pada waktu ada beberapa orang. Saya menyeleksi dengan tim kurikulum, kemudian tim penyamin mutu. Nah ternyata alhamdulillah hasil seleksi dan wawancara kita bisa dibuktikan ya bahwa Bu Filja itu adalah guru yang potensial dan menguasai metodologi pembelajaran. Hebat
Jadi kesan pertama saya bahwa sebagai guru muda sudah hebat, tinggal mengembangkan lagi ya, jam terbangnya harus lebih ini dilatih lagi. Cuman pertanyaan pertama adalah pertemuan keberapa sebenarnya ini yang ditayangkan tadi? Pertemuan kedua. Oh, pertemuan Jadi kedua. baru kan yang pertama tuh pengamatan di lapangan, terus potong libur, jadi sekarang kepotong PTS sama libur, jadi baru pertemuan kedua. Pertemuan kedua. Oh, berarti kalau begitu, Debat kedua. iya. Berarti kalau gitu mungkin anak sudah mengenal konsep-konsep dasar ya tentang jaring makanan dan rantai makanan ini. Yang ingin saya garis bawahi yaitu secara umum tujuan pembelajaran itu sudah tercapai dari yang tadi disampaikan oleh guru dalam PPT. Cuman tadi ada sedikit ini sudah disentuh oleh Bu Nia. Tadi ada yang menganalisis, menjelaskan. Tapi pada saat kesimpulan gitu ya di akhir yang ditanyakan adalah apakah kalian sudah dapat membedakan rantai dan jaring? Nah itu. Jadi tidak konsistennya antara penggunaan kata kerja operasionalnya gitu ya. Apakah membedakan analisis atau bagaimana? Nah itu ya. Kemudian ketika Bu Filja di akhir mungkin alangkah lebih baiknya mengatakan bukan guru yang mengatakan bahwa kalian sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran. Apakah lebih baik mungkin dilempar ke siswa? Apakah kalian sudah dapat membedakan rantai makanan dan jaring makanan? Ya mungkin nanti siswa akan jawab, iya Bu, saya sudah bisa. Nah itu, kalau tadi kan Bu Filja yang mengatakan kalian sudah dapat membedakan ini, sementara anak diam aja gitu ya. Nah itu, mungkin disampaikan ke siswa. Jadi tidak disimpulkan oleh guru. Kemudian yang selanjutnya untuk konsep jaring makanan tadi tidak tersentuh di awal ya. Kalau rantai makanan memang sudah dari video tadi ya, tadi secara tersusun dari video 1, 2, dan 3 sudah jelas. Tapi kalau tentang jaring makanan itu tidak dijelaskan di awal, walaupun hanya sekilas, mungkin alangkah lebih baiknya disampaikan supaya tadi tidak ada ambigu gitu ya. Jadi rada bingung ketika anak langsung dihadapkan pada LKPD, ini jaring makanan, rantai makanan gitu ya. Seperti itu, walaupun beberapa orang yang pintar mungkin sudah membaca dan konsep tentang konsumen satu, konsumen primer, sekunder, mereka sudah paham gitu. Nah itu mungkin harus disentuh, mungkin lebih baiknya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya bagi siswa yang bisa menjawab mungkin sedikit diberikan reward gitu. Reward itu, oh nilai kalian bagus atau ini. Atau kalau secara kelompok sih ada tepuk tangan gitu ya. Tepuk tangan ada, tapi yang individual tadi yang ke depan atau ini mungkin, nah gitu kasih reward, kayak bapak kasih uang itu bagus ya, lebih semangat. Ketagihan Itu dari bapak. Nah mungkin itu. Yang catatan terakhir adalah ketika refleksi mungkin lebih ini gitu ya. Tadi juga udah bagus lah prosesnya, anak aktif semuanya ikut terlibat. Mungkin Bu Filja bisa menanyakan kepada anak-anak, apakah kalian senang belajar hari ini? Gitu kan, anak-anak akan, oh senang Bu, saya ini. Nah gitu, apa yang kalian rasakan, apa yang tadi manfaat yang bisa kalian ini ambil dari pelajaran hari ini, mungkin itu lebih baik. Nah itu jadi tindak lanjut tugas berikutnya apa disampaikan pada siswa. Tadi rasanya tidak ada tindak lanjutnya ya, mungkin kelewat sedikit. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun hanya 10 menit, Adi mau mengomentari pada saat pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara konteks lebih yang sesuai saya katakan tadi bahwa dari berbagai macam sudut pandang pasti ada kelemahan dan kelemahan lebih baik. Iya, betul, saya sampaikan adalah cuma yaitu mengatasi grogi. Ya, bagaimana cara mengatasi grogi? Dan boleh tidak grogi? Dan wajar. Yang grogi bukan hanya profesi, termasuk anak-anak juga grogi. Ya, cuma ketika tampil, bagaimana kita harus mengatasi grogi? Itu saja. Ya. Pertama, agar kita tidak grogi, pertama harus rileks. Jangan ada beban, rileks saja. Ya. Kalau kita sudah rileks, grogi itu hilang. Tapi bagaimana kalau sudah rileks tapi tetap grogi? Nanti pada jilid berikutnya. Ya. Yang kedua, persiapan matang. Saya yakin persiapannya sudah matang. Ya. Tapi masih grogi, bagaimana caranya nanti? Ya. Gitu. Yang ketiga, berhati.
Ya. Yang keempat, jangan bicara terlalu cepat. Ya. Ketika bicara terlalu cepat, nambah grogi. Berbicara santai. Ya. Ketika berbicara pelan-pelan, maka kita akan mengambil energi dari kepelanan kita untuk menyisipkan apa yang akan kita pikirkan. Langkah kedua terakhir adalah memanfaatkan situasi. Ya. Jadi manfaatkan situasi. Misalkan tadi datang kepala sekolah, ya. Bagaimana cara memanfaatkan? Nah, anak-anak, hari ini hari istimewa. Kalian kedatangan kepala sekolah. Tepuk tangan untuk kepala sekolah. Anda tidak akan grogi. Ya. Kedatangan bapak pengawas. Sederhana ya? Itu memanfaatkan situasi. Ya. Misalkan ada anak yang jatuh, ya, manfaatkan situasi itu agar untuk mengurangi grogi. Nah, kalau ternyata situasinya tidak ada, bagaimana? Kita membuat situasi. Ya, seperti apa? Nah, kita awali belajar hari ini agar kita berbahagia. Mari kita tepuk tangan. Anak-anak udah senang dan kita tidak grogi. Nggak percaya nanti dicoba. Ya, tepuk tangan yang meriah sekali. Kan Bapak setiap pidato begitu, itu menghilangkan grogi. Ya, itu. Ini rahasia tapi jangan bilang siapa. Hanya doang ini yang tahu. Ya kan? Coba kan kadang-kadang kepala sekolah juga ada grogi, apalagi yang baru lulus perguruan tinggi. Kepala sekolah lulus perguruan tinggi itu sudah 35 tahun yang lalu, masih ada grogi Pak ya? Maka kita buat situasi ya. Tepuk tangan yang meriah sekali, kok salah, padahal sekali, nah, itu kan itu menghilangkan grogi. Itu saja Pak ya. Konten sudah luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Filja, keren, dan tepuk tangan untuk semuanya. Menghilangkan grogi. Terima kasih nih Bapak Ibu, termasuk Pak Kepala Sekolah yang sudah memberikan tanggapan komentar pesan dan lain. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan, tapi sudah terwakili semua. Tapi yang terakhir nih ya, Pak Kepala tadi menyampaikan bagaimana cara menghindari grogi. Kalau saya ingatkan sama orang tua, kalau mau menghadapi orang yang agak berbeda, ya apalagi kemampuannya lebih di atas kita, cukup baca buku di layar. Jangan tahu. Sebut. Nah, yang pertama ini saya akan terbagi menjadi dua. Yang pertama terkait dengan modul ajar. Ini kalau saya telah modul ajar ini sudah memenuhi versi lengkap. Karena saya sudah menyampaikan yang namanya modul ajar itu ada versi yang minimum, kemudian juga yang versi maksimum. Ini sudah versi yang maksimum, berarti sudah lengkap. Artinya kalau ibu tidak bisa melaksanakan kegiatan proses pembelajaran pada saat jam ibu, kemudian ibu tugas oleh kepala sekolah bisa digunakan oleh guru yang lain karena sudah versi lengkap. Namun demikian, walaupun versi lengkap ada beberapa catatan. Yang pertama dari kemampuan Bapak. Jadi kita sudah benar kalau kemampuan itu melakukan kemampuan yang dimiliki oleh siswa di akhirnya. Kemudian yang selanjutnya tadi juga sudah ya, melakukan pemilihan refleksi terhadap kegiatan yang dilakukan secara konsisten dan terprogram. Jadi refleksi sebagian tadi sudah dilakukan, tapi refleksi saya sarankan lebih fokus pada tujuan program. Anak-anak hari ini belajar senang nggak? Nah, senang. Oke, kalau senang, saya ingin ada bisa membedakan antara jaring-jaring makanan dengan rantai makanan. Siapa yang tahu kan gitu ya? Nah, jadi fokus ke situ kan. Jadi jangan senang tapi tujuannya tidak tercapai kan gitu. Jadi fokus ke situ. Kemudian berikutnya terkait dengan memberikan umpan-umpan terhadap proses dan hasil pembelajaran. Tadi Bella sudah komentar. Ya. Dan merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengajaran dan lainnya. Ibu tidak melakukan itu tadi ya. Jadi sebaiknya melakukan bentuk pengayaan. Pengayaan itu bisa begini. Tadi ada siswa yang sudah presentasi sudah bagus. Coba kamu bantu kelompok lain. Siapa tahu ada yang kebingungan kan tentang jamur tadi kan banyak yang bingung ya semua juga. Diarahkan ke sana. Itu namanya pengayaan. Kalau ada dia berarti kan sudah saya sampaikan bagi siswa yang belum sampai kepada tujuan pembelajaran. Ada anak yang tidak bisa ditanya oleh ibu,
Nah itu komentar lain tadi karena sudah sebenarnya hampir sama Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulannya setelah melakukan observasi tentang proses pembelajaran, hasilnya muncul di sini Bapak Ibu 83 ya. 83 itu masuk kategori baik ya. Dan sudah seperti itu. Jadi sudah baik, sudah baik dan catatan dari yang lain itu sebagai masukan bagi Ibu. Dan saya titip Bapak Ibu untuk kurikulum ya, termasuk kepala sekolah ini. Jadi kalau kita sudah melaksanakan kegiatan lesson study dianggap ini adalah bagus, saya sangat berharap ada tindak lanjut. Tapi catatannya tindak lanjut ini jangan kondisi seperti sekarang mengganggu dengan pelajaran. Ada aja pulang aja, didikin aja. Mas usahakannya tidak seperti itu ya. Jadi tindak lanjutnya itu harusnya dilakukan Ibu dengan yang satu rumpun. Misalkan begini, Ibu bisa berdua dengan Ibu lagi. Ibu ada jam nggak sekarang? Tidak ada. Tolong bantu dong saya liatin mengajarnya. Ini rencana pembelajaran. Ngobrol dulu walaupun itu plan berdua nggak apa-apa. Kemudian dia terakhir ngobrol lagi berdua. Itu lesson study sama. Jadi justru diharapkan kan tujuannya yang paling utama adalah perbaikan proses pembelajaran. Jadi ada perbaikan terus. Jadi jangan begini karena beres dengan pengawas. Pengawas mah bapak sekarang memaksa. Dia memaksa pun dilakukan. Nah nanti tindak lanjutnya justru ingin jadi budaya. Pada kepala sekolah juga yang misalkan sedang sampai, Pak ada waktunya karena bantu saya ingin amati kegiatan proses pembelajaran. Cuma sebaiknya yang satu supaya lebih konten. Itu saja, terima kasih dan terakhir saya ucapkan selamat, sukses ya untuk semuanya dan tadi saya sudah sampaikan keputusan jempolnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.